Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan bahwa malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam pertemuan yang sangat-sangat indah, ya, bagi Rasul, bagi Allah, untuk kita semua. Ini adalah pertemuan di mana kita diajak untuk ingat Allah atau zikir, ya. Dalam pertemuan ini kita dipertemukan dalam satu majelis yang sangat dirindukan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis ilmu, ya. Karena Nabi diutus, innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus itu untuk ngajar. Jadi guru, ngajar. Karena ibadah itu baik. Ibadah itu baik. Tapi lebih baik atau terbaik adalah ngajar atau punya ilmu. Kalau orang ahli ibadah itu baik, tapi ibadah itu untuk dirinya sendiri. Setan lebih suka, ya, menggoda orang yang berilmu, karena orang berilmu itu adalah dampaknya luar biasa di dalam masyarakat, ya, dibanding orang ahli ibadah. Kalau orang ahli ibadah itu ya untuk dirinya sendiri, kata setan nanti juga dibiarin saja meninggal dunia, gitu-gitu. Selesai ibadahnya maksudnya. Coba, ibadah itu meninggal dunia, orangnya semua meninggal sih. Tapi orang meninggal dunia ahli ibadah selesai, nggak ada ngaruhnya apa-apa. Ya, tapi beda dengan orang yang berilmu, gitu kan? Orang berilmu itu meninggalnya, Pak, meninggalkan ilmu yang banyak walaupun dia itu meninggal. Beda, ya, beda. Makanya Bapak, kita semua bisa membaca, ya. Setan itu paling gedek kalau ada orang yang berilmu. Loh, Nabi Adam itu ada kisah dengan setan. Ini gara-gara Nabi Adam punya ilmu, setan suruh sujud. Betul nggak? Gara-gara ilmu, bukan ibadahnya Adam loh yang jelaskan Quran. Bukan loh, Pak. Kalau ditanya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, 31, 32 itu, ya, itu Allah itu enggak menggambarkan ibadahnya Nabi Adam. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Itu yang bikin setan itu gedek. Aku ajarkan seluruh ilmu pengetahuan kepada Adam. Gara-gara ilmu inilah setan disuruh sujud penghormatan. Malaikat, termasuk malaikat, coba malaikat. Padahal malaikat itu, Pak, ahli ibadah loh, Pak. Ahli ibadah lah. Buka surat 66, ayat yang ke-6, Pak. Gitu kan? Wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah. Setan itu nurut apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah bangkang. Yang bagian tasbih terus bertasbih, yang mungkin bagian sujud terus bersujud, yang bagian raka, jaga neraka terus, nggak pernah bosennya jaga neraka. Bayangin aja, Pak, itu ibadah segitu taatnya itu malaikat tuh. Yang bagian jaga surga jaga terus sampai sekarang. Coba iseng aja kali-kali, ya, kira-kira kalau disuruh jaga neraka sama surga, pilih yang mana kita ini kira-kira? Ya, umpama ini malaikat nggak pernah protes loh, Pak. Nggak pernah iseng lihat tetangganya kok jaga surga enak banget, adem banget, kelihatannya pandangannya juga enak gitu, Bapak kita ini. Nggak pernah itu malaikat Malik ngomong begini, kat Ridwan, tukeran apa sebentar, gitu, nggak pernah, Pak. Saking nurutnya loh, Pak. Ahli ibadah, ya, ibadah itu ibadah. Tapi setan, ya, malah disuruh orang yang berilmu. Nah, ini sebab ilmu itu, Adam itu ditakuti setan, walaupun Adam meninggal ilmunya pasti tersebar, Pak. Ini makanya, ya, ayo, makanya orang ahli ibadah, orang ibadah lebih banyak daripada orang yang mencari ilmu. Kenapa? Lebih berat mencari ilmu, Pak. Lebih berat.
Ibadah ya berat, tapi lebih berat mencari ilmu. Kenapa kok begitu Pak? Gini ceritanya. Kalau orang ibadah itu ritualitas, ritual, Allahu Akbar, sujud, rukuk, Fatihah, oleh gitu kan. Tapi berilmu, jangan begitu, harus berkembang, mengetahui semua sifat-sifat Allah, keesaan Allah, kemuliaan Allah gitu ya. Itu berat. Makanya ya setan ini paling takut kalau orang berilmu. Nah ini alhamdulillah, sekali lagi setiap kita ngaji, kadang-kadang kita diingatkan oleh Allah. Di setiap peringatan gini, hayyalal falah. Ayo jadi petani, ayo jadi petani. Orang yang nanam, falah itu diantaranya artinya adalah petani, Pak. Bukan keberuntungan saja, tapi ada petani. Jadi coba kita ini di dunia persis kayak petani. Kata Nabi loh ya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Di dunia ini kamu, kita semua itu bagian petani yang sedang nanam. Saya mau nanya, kalau lagi nanam susah apa enak Pak? Susah ya? Lagi nanam, petani gitu loh Pak, kalau lagi musim nanam, ngeluhnya ongkosnya kurang, capek, macem-macem. Katanya lagi nanam, setelah nanam baru sedikit senang tuh. Betul ya? Sedikit tenang tuh sedikit tuh. Tenang harapannya apa? Yang saya tanamkan jagung, yang saya tanam padi, yang saya tanamkan duren, begitu ya. Jadi setelah nanam belum ada hasilnya nih. Nunggu nanti buah minimal tumbuh aja tuh. Tumbuh tuh. Yang sebelah ada nanam apa namanya? Kayak obat terlarang ganja. Ada yang nanam jagung, ada yang nanam duren, petani ini nanam ganja. Ini kalau belum tumbuh, tenang, masih aman. Kenapa? Karena belum ketahuan tumbuhnya, betul nggak? Orang yang nanam itu sama, di dunia ini nanam. Kamu nanam kebaikan ya? Iya. Aku nanam keburukan? Iya. Wajahnya sama nggak, Pak? Sama, orang belum ketahuan. Kadang-kadang kita heran ya, dia korupsi kok wajahnya kok cumringah begitu. Ada yang ngomong begitu nggak? Ini orang nyuri kok kayak gitu wajahnya malah tenang-tenang. Ada yang ahli ibadah, wajarlah wajahnya itu tenang, sumringah. Kenapa? Habis nanem, nanti dia berpikir akan tumbuh. Yang ditanam itu durian, Pak. Umpama begitu ya. Wajahnya sama, karena belum tumbuh kan. Yang nanam ganja sama, karena belum tumbuh. Yang nanam durian sama, karena belum tumbuh. Nggak ada yang tahu, betul. Begitu sudah tumbuh, ayo, ini kata polisi, ini durian Pak ini. Betul ini Pak, durian. Lah yang ini apa ini? Ganja ini. Kira-kira yang dicari siapa itu? Yang nanam kan? Siapa yang nanam ini? Ini nanti, kita ini bagian petani. Nah, setelah tumbuh, baru tuh wajahnya ada yang senang, ada yang ketakutan. Karena tanamannya tumbuhnya apa tadi? Ganja. Buka Al-Quran surat 99 ya. Yaumaidin yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Idza zulzilatil ardu gitu ya. Ujungnya gitu, yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Baru setelah nanti dia tumbuh, tanaman itu tumbuh, kalau orangnya baru tumbuh dari kuburan, dibangunkan, maka wajah-wajah mereka berbagai macam wajah. Ada yang sumringah wajahnya, kenapa ya Allah selama ini tanaman saya baru mau saya panen. Itu ngomongnya. Begitu nanti sudah bangun dari alam kubur itu tumbuh, Pak. Amalannya sudah harus diterima, betul ya? Yang dulu ditanam di dunia ini nggak ketahuan memang, kata Allah nanti setelah kau panen baru ketahuan ini. Bangun dari kubur, wajah mereka berbagai macam corak wajah. Kata Allah ada yang wajahnya itu bersinar-sinar. Karena apa? Sebentar lagi mau panen, apa tadi? Duren. Karena namanya duren. Yang satu lagi wajahnya ketakutan. Lagi mau panen, sebentar lagi panen apa tadi yang tanam apa? Ganja umpama ini. Ganja, ketakutan. Lah, kok bisa begitu? Ya, Bapak buka surat 75 deh, surat Al-Qiyamah. Ini
panen. Surah 75 surat Kiamat ayat 22, 23, 24, 25 tuh Pak. Waduh ya Allah, ternyata manusia kayak gini nanti. Sekarang masih bebas kita ini. Kata Allah, nanti setelah kau akan memetik buah hasil panenanmu nih, baru ketakutan. Wujuhu yawmaidzin nazirah. Pada saat itu nanti manusia bangkit dari alam kuburnya, ada yang wajahnya bersinar-sinar. Loh, kenapa bersinar-sinar? Ya iyalah, selama ini jadi petani belum panen. Selama ini jadi petani belum dapat upah. Selama ini belum buah, kan gitu ya? Begitu nanti sudah selesai tanam di dunia ini, maka di akhirat mau panen. Kira-kira kalau ada orang mau panen, wajahnya seneng nggak Pak kira-kira? Waduh, panen cepet dong, cepet dong. Nah, begitu panen seneng Pak. Itu satu sisi, karena tanamannya memang baik. Oke, saya bilang gitu kan. Tapi di sisi lain, wa wujuhun yawmaidzin basirah tadunnu ayyuf'ala biha faqirah. Yang satu ngomong begini, mati aku. Loh kenapa kok mati? Tanamku ganja. Aku pasti akan memetik hasil daripada ganja. Apa hukumannya ganja? Nggak usah ngomong. Ganja ditanam loh. Bahasa gitu, Quran yang ngomong itu loh. Coba kamu akan terima itu. Masya Allah. Makanya hari ini kita sedang nanam Pak. Makanya saya liatin orang-orang kalau lagi nanam kayaknya susah banget ya. Lah iyalah, orang lagi nanam tuh sebentar lagi panen. Alhamdulillah. Nanam. Loh kok nanam? Setelah tumbuh, tanaman tumbuh Pak. Itu bukan berakibat kita sendiri loh. Kita sebagai petani, oke, memetik buah hasilnya itu risiko perbuatan kita. Kalau saya tanam duren, saya akan metik duren. Oke, masalah. Kalau tanam ganja mungkin akan metik hasil buah ganja, walaupun nggak ada buah. Ada buahnya apa enggak ganja? Nggak ada, oke, nggak ada. Ya, buah yang lain. Ini Allah katakan, bukan kamu saja yang akan memetik, tapi anak cucumu akan memetiknya. Ngeri kali itu. Ada pepatah mengatakan gini, buah jatuh tidak jauh dari, ngeri Pak. Buah itu nanti jatuh tidak jauh dari pohonnya. Lah, pohonnya kita yang nanam. Gimana Pak? Anak cucu kita ikut loh. Masya Allah. Ikut itu. Jatuh nggak akan jauh sih. Nggak ada, jauh juga ada. Tapi rata-rata itu rata-rata nggak jauh. Saya buka Al-Quran, ya Allah. Allah jawab tuh dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Ini ngeri Pak. Gini. Am kuntum syuhada idza khadara Yaqub al-maut idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Masya Allah. Allah gambarkan nih. Hei manusia, kalau bahasa kita nih, kamu hadir nggak waktu Yakub meninggal? Hadir nggak Nabi Yakub meninggal? Nggak hadir. Sama. Aku nggak hadir ya Allah. Kan gitu ya. Nabi Yakub meninggal, kamu hadir kan? Ankum tum syuhada idza hadar Yakub al maut. Kamu hadir nggak waktu Yakub meninggal? Enggak ya Allah, umurku belum ada waktu itu. Gitu. Oke, kalau belum nggak hadir, saya kasih tahu. Yakub ketika menjelang wafatnya untuk mentaskih anak-anaknya, untuk mengulangi pelajarannya pada anak-anaknya, selama hidupnya ngajar sama anak-anaknya. Yakub bertanya, hai anak-anakku, apa yang kamu sembah setelah aku nanti meninggal dunia, nak? Kalau bahasa kita gitu ya. Apa yang kamu sembah? Anak-anaknya kompak Pak. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ayah, kalau ayah meninggal, bapak meninggal, aku tetap akan menyembah Tuhan yang bapak sembah. Karena aku tiap hari melihat bapak ibadah kepada Allah. Maka ketika bapak meninggal, aku pun akan niru bapak untuk menyembah Allah, Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang satu. Karena aku sering melihat bapak itu ibadah, sholat, maka aku pasti mengikuti bapak. Karena yang sering saya lihat adalah bapak.
Kira-kira kalau bapak sama anak itu ngomongin apa nyontoin? Coba jawab nih, saya mau istirahat dulu. Ngomongin apa nyontoin? Nabi Yakub itu nyontoin, Pak. Nyontoin artinya ngomongnya sedikit tapi contohnya banyak. Anak itu akan merekam apa yang kita lakukan. Pelan-pelan aja ngomongnya. Itu kata Imam Ali loh, bukan kata saya. Imam Ali gini, lisanul hal afsahu min lisanil qaul. Apa itu? Omongan yang berbentuk sikap, omongan gerak, omongan yang berbentuk sikap, tindakan lebih pasif diberikan kepada anak-anakmu daripada omongan lisanmu. Ngerti maksudnya, Pak? Kalau kita kan sering gini, nak, sholat. Anaknya suruh sholat, nak. Gitu. Ngaji, nak. Gitu ya. Bapaknya nonton TV. Anaknya ngomong apa? Nggak ngomong nih. Anaknya ngomong apa? Ayo. Ayo. Ya bener ya. Anaknya ngomong apa? Batinnya, tapi batinnya ngomong apa tuh anak? Nggak ngomong. Tapi batin anak ngomong apa? Sambil gendeng berangkat sholat itu ngomong apa tuh? Bapak nonton TV nyuruh sholat lah itu dulu. Coba ingat, ini anak pasti begitu, Pak. Pasti begitu gitu loh. Kita kita ini tanaman bukan kita yang memetik saja, tapi anak kita ikut memetik. Waduh, ngeri tuh. Ikut memetik itu, Pak. Coba. Ada nggak yang di sini kayak gitu? Nggak ada ya, nggak ada. Itu di kampung sono, jauh banget Cibinong sono lagi itu biasanya tuh ada kayak gitu. Bojong. Ya Allah, ada. Oh ya, itu ternyata tanaman itu ya kayak gitu. Ketika sudah tumbuh risikonya masih ada buahnya. Dan buahnya ikut jatuh. Dan jatuh itu akan tumbuh lagi. Nggak jauh dari pohonnya. Ngeri kok. Kok bisa begitu, Pak? Ini rahasianya nih, Pak. Kok bisa begitu? Kayaknya gawat banget tuh anak. Ya nggak gawat. Anak itu masih bening. Bening otaknya, Pak. Masih jernih. Buka surat 16, ayat 98 ayatnya tuh. Ngeri itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Kata Allah gitu. Kamu tahu nggak kalau bahasa kita nih? Aku keluarkan kamu itu kita, anak-anak ya, aku keluarkan kamu dari perut ibumu, itu dalam keadaan bersih, suci, tidak tahu apa-apa, artinya kosong, otaknya kosong, gitu ya, matanya kosong, telinganya masih bersih, kosong, kayak kaset kosong, gitu bahasanya gitu. Kayak kaset kosong. Kalau sudah ada kaset kosong, Pak, itu kira-kira kalau merekam satu saja suara, itu rekamannya kuat apa lemah, Pak? Kuat, Pak. Percayalah itu. Makanya dalam agama Islam itu kalau ada bayi lahir diazanin itu rekam pertama masuk dalam otak mereka itu. Rekamannya kuat loh, Pak. Makanya kalau udah tua rekamannya agak kusut-kusut dikit gitu loh, Pak. Susah. Ngaji tiap hari halamannya aja nggak tahu. Nah ini contohnya begitu. Jangankan hafalan ayatnya, Pak, gitu kalau bahasa kita nih. Kenapa Bapak nggak bisa-bisa? Aduh Pak Ustadz, udah kebanyakan rekaman. Rekaman apa? Berasa habis rekaman, istri ngadat rekaman, anak-anaknya kerekam semua penuh rekaman otak saya, Pak. Boro-boro ngaji, ketumpuk-tumpuk nomor 16 tuh ngaji kayaknya. Dasar pertamanya itu udah ada yang nutupin akal kita nih, Pak. Beda dengan anak kecil ya. Kalau anak kecil rekaman pertama, tak gitu. Diem sih orangnya, nggak iseng tuh anak tuh. Tapi ketika bisa sampai tua nggak lupa. Sampai tua nggak lupa, Pak. Saya tanya Bapak, hafalan surat Fatihah, Al-Fatihah apa ya? Itu dari setelah besar apa dari kecil bisa? Kecil kan? Sampai sekarang masih hafal kan? Alhamdulillah. Coba surat Al-Baqarah ayat 255. Hafal nggak kira-kira? Hafal Pak Ustadz. Apa itu? Ayat kursi. Nah gitu. Ternyata itu Allah kata itu buah. Ternyata benar-benar buat rekamannya. Kok begitu ya? Iya. Tapi ada juga Pak. Bapak buka lagi di sekarang. Itu tadi adalah
Buah itu ternyata kalau jatuh nggak jauh dari pohonnya. Nabi Yakub punya anak-anak, itu anak-anaknya banyak. Ketika ditanya, Pak, yang nggak jauh dari bapaknya. Bapaknya ahli ibadah, anaknya mengatakan juga ahli ibadah. Bapaknya nyembah Allah, anaknya ditanya juga nyembah sama. Saya buka lagi Al-Quran surat Baqarah, Pak, ayat 170. Wa idza qila lahmuttabi'u, ya, ma anzalallah, dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana walau kana aba'um la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apa itu artinya? Anak itu ditanya, ikuti apa yang diturunkan Allah. Ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang diturunkan Allah. Qalu bal nattabi'u, aku nggak akan mengikuti apa yang diturunkan Allah, tapi aku mengikuti apa yang dilakukan bapak saya. Sedangkan bapak saya menyembah patung. Betul? Jadi kenapa ini anak ngomongnya beda sama anak-anaknya Nabi Yakub? Ngomongnya kok beda? Karena yang dilihatin setiap hari bapaknya nyembah patung, maka anaknya nggak usah belajar kemana-mana. Cukup dengan melihat bapak ibunya tiap hari nyembah patung, maka yang akan dikatakan anak itu pasti akan ikuti bapak ibunya. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Ada benernya juga, ada benernya juga. Masya Allah, ini kadang-kadang itu ngeri banget. Tapi ini hebat, orang yang hebat. Ya, ada kayak gitu, ada, mudah-mudahan sedikit lah, kita berharap kan nggak kayak gitu, ya oke. Tapi ternyata kita ini memulainya, ada pengikutnya setelah itu. Siapa itu pengikut yang paling dekat? Anak-anak kita ternyata. Karena dia yang paling sering kumpul dengan kita. Alhamdulillah. Itu diantaranya. Ya, bahwa kita ini petani, setuju? Lagi nanam memang susah, Pak. Lagi nanam memang susah. Kayak gini nanam itu, Pak. Susah petani kamu itu. Nanti kalau sudah faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nanti satu ketika kau akan diberikan upahmu dengan kebaikan. Seberapapun itu kan, seberapapun, tapi itu kebaikan, itu kau akan lebih senang daripada dunia seisinya, karena dunia seisinya tidak akan menjamin bisa menyelamatkan kamu dari neraka. Tapi amal yang cuman setitik darah itu bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Itu lebih berharga. Iya, kita nih memang di dunia ya begitu, Pak. Di dunia itu begitu, gitu ya. Itulah kita. Oleh karenanya, ya kita bersyukur kepada Allah setiap hari dikasihkan kesempatan. Orang yang paling menyesal bukan orang yang miskin, bukan. Orang yang bodoh, bukan. Orang yang nyesel adalah orang yang dikasih kesempatan nggak mau ngambil. Itu paling nyesel di dunia. Paling nyesel itu. Ya Allah, itu semuanya begitu. Bukalah Quran surat 63, sering saya baca tuh. 63 ayat yang ke-10, Pak. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'saddaqa wa aku minas solihin. Tuhan, aku minta balik lagi ke dunia. Ngapain? Fa'saddaqa, kalau perlu hartaku akan sedekahkan semua. Loh kok bisa? Dulu kamu pelit. Iya, waktu itu saya pikir akhirat nggak ada. Ya kan gitu kan. Tapi kalau yakin akhirat ada, Pak, semua aku kirimkan ke kampung. Gitu. Karena aku ini perantau, maka kalau memang kampung itu aku yakin ada, kampung halamanku ada, pasti semua yang kukerjakan di sini aku kirimkan ke kampung. Saya pikir kampungku nggak ada, tahu-taunya ada. Itu isi belah orang gitu, nyeselnya gitu. Darul akhirah, kampung akhirat. Makanya kita ini sebenarnya hidup ini sebenarnya nggak ada apa-apaan ya Pak. Yang paling diperhitungkan Allah itu amal kita, perbuatan kita. Sama saja kita ini merantau ke kampung, merantau dari kampung. Orang kampung kita merantau itu yang ditungguin apa sih yang diharapkan dari kita sebenarnya Pak? Oleh-oleh ya? Duit. Coba saya tanya nih terus terang aja nih. Kita ini Pak kalau saya nggak susah di kampung misalnya umpama ini contoh ya Pak. Susah di kampung, kata keluarga, kata istri kayak sudahlah kamu ke Jakarta lah umpama itu. Cari ngapain ke Jakarta? Ya cari duit lah umpama begitu ya. Setelah cari duit nanti saya tunggu kirimannya begitu. Ya gitu ya nih Pak ya.
Kamu nggak pulang nggak apa-apa, yang penting duitnya pulang. Pasti ngomong begitu orang kampung. Istri saya begitu, betul kan ya? Nggak pulang nggak apa-apa deh, yang penting duitnya pulang. Jadi kita itu nggak penting sebenarnya. Amal kita yang dipentingkan. Karena apa gitu kan? Semua nunggu hasil amal kita, Pak. Bukan kita sendiri ini, bukan. Coba Bapak pulang dari merantau nggak bawa duit, kira-kira suruh balik lagi nggak kira-kira? Balik sono. Lah di sana aja nggak ada kerjaan, udah langsung suruh balik. Bingung Pak tuh. Ya umpama ya, bingung, Masya Allah ya Rabbi, di dunia Pak nggak ngerjain apa-apa. Betul? Nggak punya amal apa-apa. Masuk ke akhirat. Loh, kamu kesini mau ngapain? Mau pulang? Oleh-olehmu mana? Nggak ada. Rabbi laula khartani la jalin qarib. Tuhan balikkan lagi aku ke dunia. Loh, kalau kamu balik ke dunia, temanmu nggak ada. Kenapa? Temanmu udah mati semua. Gimana Pak kira-kira Pak? Nggak, kira-kira balik ke dunia, semua teman-temannya udah meninggal dunia, dia hidup sendiri di dunia, ada yang nemenin nggak? Ada yang nemenin nggak? Ada nggak yang berani nemenin Pak? Kemarin tuh baru pulang dari kuburan tuh, ada yang nemenin nggak kira-kira? Nggak ada. Jangan ngomong begitu. Dulu orang kaya dulu, baru pulang dari akhirat itu. Kira-kira orang kaya, orang pintar, orang alim pulang ke dunia, ada yang berani nemenin nggak kira-kira? Nggak ada. Kalau nggak ada nemenin bisa hidup nggak di dunia? Nggak bisa. Terus kalau nggak bisa hidup mau mati lagi nggak kira-kira? Ya Allah, kalau begini saya ingin mati lagi dah kalau begitu, kata malaikat, lu dasar. Susah. Jadi orang sekali nggak punya bekal susah gitu ya. Pulak-balik, Masya Allah. Itulah gambaran sekelumit tentang bagaimana keadaan itu. Allah gambarkan itu semua. Seperti itulah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah SWT. Amin ya. Untuk bisa berbuat. Ini yang kita petani kok. Iya, petani sedih kalau lagi nanam nih. Diledekin orang. Badannya belepotan, upahnya belum ada. Iyalah sabar. Nanti kalau udah panen baru kita sombong-sombong dikit tuh. Lah ya kata Allah begitu, sabar. Kamu itu lagi jadi petani katanya gitu. Ad-dunya mazra'atul akhirah gitu kan. Ya sudahlah. Ya. Ayat. Saya baca ya. 100 ayat 99 surat Baqarah. Wa laqad arsalna ilaika ayatin bayinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Wa laqad, dan sungguh ada qad itu artinya sungguh, laknya yang nempel itu artinya sungguh. Jadi diartikan sungguh-sungguh. Waduh. Allah bilang sungguh-sungguh loh Pak. Allah bilang sekali sungguh aja udah mantep gitu. Pasti kan. Tapi Allah katakan laqad, walaqad, dan sungguh-sungguh. Anzalna, telah kami turunkan. Telah kami turunkan ilaika kepadamu ayatin, ayat-ayat. Bayinatin yang sangat jelas. Quran ini. Nah. Wama yakfuru, dan tidaklah kafir ingkar biha dengan ayat-ayat itu illa kecuali al-fasikun, orang-orang fasik. Coba ini kan, orang fasik. Orang fasik itu yang membulak-balik peci ditaruh di sendal, sendal ditaruh di peci. Nah, itu fasik namanya Pak, membulak-balik. Sendal dipakai peci, peci dipakai sendal. Ada nggak orang kayak gitu? Ada, bingung itu. Ada fasik itu, disuruh ngalor malah ngidul, disuruh ngidul malah ngalor kalau bahasa gitu. Masya Allah, disuruh ibadah, gitu kan? Malah merantau. Di dunia ini kan nanya balik ibadah itu bekal kamu balik itu pakai amal ibadah, bahasanya kita tuh. Nanti kamu nggak bisa pulang kalau nggak punya bekal untuk pulang. Dia nggak pedulikan bekal pulangnya. Yang penting di sini adalah amal yang terbaik. Tahunya pulang. Itu loh yang ini. Jadi suruh ibadah nggak ibadah, ya. Suruh kerja malah nggak kerja. Bulak balik fasik. Ya. Walaqad anzalna, telah kami turunkan ilaika kepadamu ayatin bayinatin, ayat-ayat yang nyata. Ini Quran Pak, nyata ayat ini. Nyata gimana Pak Ustadz? Loh, saya kasih contoh Pak. Ketika ayat itu menjelaskan matahari, ada matahari nggak? Oh iya, ada tuh. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Surat Yasin tuh.
Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Aku jadikan matahari itu berputar pada porosnya. Ada nggak matahari? Ada. Wa yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Ini ayat Quran ngomong, aku jadikan siang menjadi malam, aku putar malam menjadi siang. Ada nggak? Ada. Ini nyata loh, Pak loh. Ya, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Lihatlah gunung-gunung pada meletus. Ada nggak? Ada. Ada. Ya yang saya tahu aja gitu. Ada tuh. Wassama'i wattariq wa ma adraka mattariq. Bintang-bintang di langit. Ada nggak bintang? Ada. Lah capek deh saya. Semuanya ternyata. Wa tufajjiru tafjira. Lautan itu akan menjadi tsunami. Pernah nggak? Ada, berarti itu. Idza sulsilatil ardu silsalaha. Bumimu itu akan goncang. Ada nggak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mati. Ada nggak? Ada, tapi orang nggak percaya itu. Ini nyata loh. Loh, kenapa mati, Pak? Harusnya orang itu nggak mati. Kalau ada orang yang nggak mau mati, malah semua manusia mati semua. Loh, kok bisa begitu? Contoh, satu keluarga isinya 10, Pak. Nggak ada yang mati selama 50 tahun. Satu keluarga ditinggalkan satu rumah. Kalau 50 tahun itu punya anak berapa, Pak, kira-kira tuh? Anak cucu berapa itu loh? Mau nggak mau kamu harus tinggal di satu tempat ini. 50 tahun punya anak pinak, punya menantu, semua kumpul. Akhirnya sekali kumpul mati semua karena kurang oksigen. Dunia ini juga begitu, diputar. Nyata kok, nyata. Orang biar nggak percaya nggak apa-apa, nggak percaya sama ayat Allah nih. Kenapa ada mati? Loh, kalau nggak ada mati, Pak, percuma Allah nyuruh amal ibadah soleh, amal soleh, nggak ada upahnya, percuma. Maka mati itu artinya adalah Allah akan membalas amalmu, maka amalmu nggak akan hilang karena matimu itu. Betul, Pak? Loh, kalau badan kita hancur, oke, hancur. Saya juga tahu badan kita hancur, Pak. Tapi hancur badanmu, tidak hancur amalmu. Setuju nggak? Ayo. Lu percuma dong Allah katakan, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Percuma kalau memang amal hancur ya. Ketika orang itu sudah hancur badannya di dunia, mati dong, meninggal, maka setelah pindah ke alam akhirat, amal itu akan kusertakan padanya walaupun cuma sebiji darah. Amalmu nggak hancur. Amal nggak hancur katanya. Kalau badanmu boleh hancur, toh badanmu juga aku kembalikan lagi. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Surat Yasin ya. Hafal ya? Mereka bertanya, bagaimana mungkin orang mati, hancur, hidup lagi? Siapa yang sanggup menghidupkan? Katanya begitu, tanya sama Nabi. Loh, yang menghidupkan itu ya orang yang menciptakan, ya sebelumnya tidak ada, lalu diciptakan jadi ada. Yang menciptakan kamu, yang kamu tadinya tidak ada, lalu diciptakan menjadi ada, lalu hancur, lalu dikembalikan lagi. Saya tanya, Pak, tidak ada, jadi ada. Ya, ada tapi hancur, nomor 2-nya. Dibalikkan lagi, yang sulit itu nomor 1 atau nomor 2? Tidak ada, nomor 1 nih. Tidak ada, tahu-tahu bisa menciptakan jadi ada. Yang nomor 2 sudah ada tapi hancur, dibetulin lagi. Kira-kira yang sulit nomor 1 atau nomor 2? Bapak mikirnya lama ya, Tuhan aja cepat mikirnya kok. Iya, ini logika, Pak. Ya, loh, kamu itu cuma hancur, kemudian dibikin ulang lagi, dibetulin lagi kalau bahasa kita ya. Ya lebih gampang daripada sebelum ada lalu diciptakan menjadi ada.
Nah, itu lebih sulit. Yang sulit saja bisa kok, apalagi betulin. Saya mau nanya, Bapak ini bisa bikin TV apa bisa betulin TV? Aduh, jawabannya puyeng dah Pak, Ustaz, puyeng. Ya udah, saya nanya, Bapak ini bisa bikin TV apa bisa betulin TV? Betulin Pak. Loh, yang sulit yang mana? Yang bikin lah. Oh iya, kalau betulin gampang, tapi nggak bener-bener juga Pak Ustaz. Ya elah, bikin betulin aja nggak bener loh. Lah iya kan begitu bahasanya ya. Ya Allah, ini ayat bayinat ini nih. Bayinat itu jelas. Apa yang ragu bagimu? Ayo. Tunjukkan. Kalau kita ragu berarti belum ngerti memang ya. Kita ya belum ngerti Pak. Apa ini? Ayat bayinat. Wa ma yakfuru biha ilal fasikun. Tidak ada yang kufur ingkar kecuali orang fasik. Nggak nyambung. Orang fasik kok nggak lihat langit. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu nggak lihat langit? Lihat. Tapi kok ingkar, kufur. Loh. Lalu saya menanya ya orang fasik ya. Saya tanya orang kufur. Fasik itu fasik, dolim, kufur itu sama Pak. Dalam Al-Quran itu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kafir. Sama tiga-tiganya ini. Kafir, saya nyebut kafir boleh, fasik boleh. Loh, kamu disuruh lihat langit. Mau ngomong apa orang kafir? Wah, nggak ada langit loh Pak Ustadz. Gitu. Beko loh. Lah, ini kok mau diingkari gimana loh? Nah, ini fasik ini kayak gitu, Pak. Jadi kita ini gimana itu orangnya? Kamu lihat langit, lihat dong, gitu kan? Itu ciptaan Tuhan apa ciptaan kamu? Tuhan dong, gitu kan jawabnya Pak. Kamu sholat nggak? Enggak dong. Nah, ini fasik namanya. Ya Allah, ini kata Allah nih. Tidak ada yang ingkar, yang fasik, kecuali memang orang kafir, fasik dolim. Itu kenyataan ayat bayinat ini ada. Tapi mereka kok nggak percaya. Bingung saya. Inilah akal manusia, ini batin iman ya Pak ya. Masya Allah. Ini satu ayat saya jelaskan, bahwa ayat ini diturunkan al-bayinat. Bayinat, nyata lah bahasanya kita. Nyata itu ayatnya nyata. Semuanya yang diterangkan nyata. Nggak ada palsu-palsuan ini. Nyata. Lah kalau kita belum tahu ya oke lah saya belum tahu. Tapi yang sudah tahu semuanya ini nyata Pak. Allah menerangkan pohon ya, asyajarah dikisahkan dalam surat Al-Baqarah tentang Nabi Adam ya Pak ya. Ada syajarah pohon-pohonan, ada buah-buahan, ada nggak pohon-pohonan? Berani nggak ngomong kita, pohon-pohonan nggak ada. Itu di tengah kampung di sini ngomong, saudara-saudara langit nggak ada, pohon nggak ada. Kira-kira orang tetangga ngomong apa sama kita Pak? Iya, ini orang fasik katanya. Kamu nggak. Kenapa? Sebab kamu ingkar ciptaannya Allah, ya langit bumi, sama saja kamu mengingkari penciptanya, gitu loh. Maksudnya gitu. Ya Allah. Tapi aneh manusia, percaya sama langit ada, bumi ada, pohon ada, hujan ada, angin ada, tapi nggak percaya dengan penciptanya. Aneh juga itu orang. Lah percaya sama siapa? Oh, itu kan kejadian alam, Pak. Maksudnya alam itulah yang menciptakan dirinya sendiri. Batu itu terjadi karena diciptakan oleh alam itu sendiri. Maksudnya alam itu menciptakan alam itu sendiri. Bego nggak orang ini kayaknya? Bego. Gimana bisa? Kalau begitu gini ceritanya, rumah ialah dia yang menciptakan dirinya sendiri. Kalau rusak, jangan dibetulin. Biarin aja, ntar juga diri betul sendiri, dia menciptakan sendiri. Gitu, bingung nggak Pak kita? Bingung, ada loh orang itu. Ada penciptanya. Allahu khaliqu kulli syai'. Tuhan mulai yang menciptakan segala sesuatu. Cuman nggak ngasih tahu kamu. Kenapa? Kamu lahirnya tuh sudah ada, tinggal numpang. Kalau Allah menciptakan izin sama kamu, repot ini rasanya nih gitu kan. Ternyata kita ini semua termasuk yang ngaku Tuhan di muka bumi ini begitu lahir sudah menikmati fasilitas ciptaan Allah, tapi kok ngaku Tuhan ya? Lahir di bumi sudah ada lahir, tapi kok ngaku Tuhan loh? Aneh kan? Lahir sudah tinggal minum air, kok ngaku Tuhan ya? Lahir sudah ngirup udara, kok ngaku Tuhan loh? Terus yang menciptakan langit, udara, bumi, panas ini
Tuhan yang mana? Harus ngaku begitu dong. Numpang kok ngaku Tuhan. Ada nggak orang sini numpang ngaku Tuhan? Bingung ya? Itu kata Allah. Allah selalu tanya, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Gitu tanya. Karena apa? Sebelum kita lahir sudah ada semua. Kok kita sombong, nggak percaya sama penciptanya? Begitulah kira-kira ya. Ayatun bayinat. Maka ayat ini menjelaskan, saya simbolkan bahwa Allah itu telah menurunkan ayat bayinat, ayat yang sangat jelas. Ayatnya berupa apapun, itu ayat bayinat. Oleh karena itu bagi orang yang tidak percaya disebut orang fasik, kafir dan lain sebagainya, ya terserahlah, itu mereka yang merasakan sendiri. Tapi Allah ingatkan sekali bahwa Allah sudah berbuat baik kepada manusia, sudah memberikan petunjuk berupa Al-Quran, sudah mengutus para nabi, sudah mengutus para utusan yang lain, menyampaikan ke telinga mereka, menggambarkan, mengajari mereka. Tapi mereka ketika tidak mau iman, Allah kunci hatinya. Ternyata bahaya loh Pak, nggak bisa Quran, nggak mau dengar Quran, awal daripada kekufuran. Khatamallahu ala qulubihim. Ternyata Allah punya maksud, ya sudah, karena ingkarmu, kafirmu, aku tutup hatimu untuk menerima hidayah. Bahaya. Jangan percaya ngaji. Ayat itu saja yang dibaca, ayat itu lagi. Ada yang ngomong begitu? Coba bayangkan, ketika ada orang ngaji, ada khutbah nih, khutbah Jumat ini, halah ayatnya itu aja. Hati-hati, yang dibaca itu ayatnya Allah loh. Kamu boleh benci sama gurumu, boleh benci sama penyampaimu, tapi kau tidak bisa benci dengan ayatmu. Boleh kau benci dengan pengurusnya, boleh kau benci dengan pelaku-pelakunya di sini, tapi jangan benci kepada masjidnya, karena itu sangat bahaya. Betul. Jadi kalau kau benci kepada pengurus, maka ibadahmu karena pengurus, musyrik namanya itu. Galak banget ini orang. Lah iya loh, orang sholat kok karena pengurus. Betul nggak? Sholat itu karena Allah apa karena pengurus? Ah, pengurus nggak enak di situ. Loh, saya nggak sholat di situ. Hati-hati. Hati-hati. Kamu itu sholat karena pengurus apa karena Allah? Loh, kalau karena Allah ya sudah, lillahi ta'ala, bismillah gitu ya. Ya harusnya begitu. Nah kita ini kalau ngaji gitu-gitu, ya yang ngaji dia lagi. Yang dibaca nih, yang baca yang penting nih, yang dibaca ini penting. Demikian Bapak sekalian, sekelumit tentang ayat, satu ayat saja nih, tapi Allah memberikan petunjuk banyak buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan istiqomah ya. Yang berat bukan banyak sedikitnya ibadah, tapi yang paling berat adalah istiqomah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.